Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kalau kembali lagi tadi ke proses beberapa RUU yang kemudian semacam kejar tayang di ujung masa DPR periode sekarang, kelihatan berusaha untuk diselesaikan, itu apakah memang suatu kewajaran? Iya, saya kira memang menjadi pertanyaan, ya, menjadi pertanyaan. Apakah dia masuk prolegnas atau tidak, begitu kan? Ya, tetapi saya kira substansinya bukan ada di situ lah. Ya, substansinya adalah konten ataupun materi dari undang-undang itu, begitu. Apakah sesuai dengan kepentingan masyarakat, katakanlah seperti itu. Itu yang lebih penting daripada sekedar hal-hal yang sifatnya formalitas, apakah kejar tayang atau tidak, begitu loh. Terkait dengan RUU KUHP misalnya Bang, itu kan dikatakan sudah dibahas selama sekian tahun. Bahkan rencana untuk menggantinya atau memperbaharuinya sudah 46 tahun katanya sudah dilakukan. Nah pertanyaannya adalah, kenapa ini kemudian tidak lebih dahulu disosialisasikan? Kita mengetahui pemerintah itu sering sekali melakukan focus group discussion sebelum ada kebijakan publik yang berdampak luas. Betul. Ini kenapa tidak dilakukan? Dilakukan. Oh sebenarnya dilakukan? Iya, tadi 4 tahun dibahas. Itu salah satunya adalah ada FGD dengan para pakar. Cuma kan seperti saya sampaikan tadi, tinggal siapa yang dilibatkan dalam FGD itu. Saya pernah dilibatkan dalam FGD misalnya RUU perlindungan data pribadi. Ya ada seperti itu. Saya pernah ikut, tapi kan RUU perlindungan data pribadi ini belum masuk prolegnas. Ya, mestinya itu saya ikut 2015 ya, FGD itu. Ada, cuma barangkali di editorial tadi disampaikan ada 2 hal. Ya bisa saja sebetulnya sosialisasinya yang kurang luas. Yang kedua masyarakatnya memang malas juga begitu. Malas mengontrol. Malas membaca. Malas membaca, malas mengontrol, bahkan tidak tahu kalau ada rancangan undang-undang A, rancangan undang-undang B begitu loh. Itu yang saya kira 2 persoalan yang mestinya kita coba selesaikan sehingga setiap rancangan undang-undang ketika ingin disahkan itu sudah katakanlah ya perfect lah begitu ya, nyari sempurna lah begitu. Ada yang mengatakan sebetulnya kalau kemarin tidak ada demo, tidak ada unjuk rasa, maka mungkin RUU yang mau disahkan itu akan tetap disahkan. Jadi sebagian pihak ini mengatakan, oh berarti memang cara yang baik, efektif adalah menekan dengan kekuatan massa seperti ini. Itu bagaimana Bang? Iya, bisa saja seperti itu. Ya, bisa saja seperti itu. Artinya kita juga mengingatkan editorial, ya jangan sampai di ujung. Masyarakat baru mengontrol ya lewat demo akhirnya mengontrolnya. Coba dari awal dikontrol itu. Ya atau sebaliknya juga DPR mensosialisasikannya dari awal sehingga tidak terjadi hal-hal seperti kemarin tadi. Yang kemarin mereka lakukan tidak salah, itu bagian dari demokrasi begitu kan. Nah, tinggal lagi bagaimana agar proses itu tidak memberikan ekses yang tidak baik begitu. Tadi malam kan eksesnya, ini ekses sekali lagi, itu kan beberapa hal buruk. Pos polisi dibakar, gerbang tol dibakar, misalnya kemudian bakar ban, bikin kemacetan misalnya. Coba kalau di awal itu sudah baik, itu kan tidak akan terjadi. Pertanyaan berikutnya begini Bang, kan memang ada Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang sudah diubah. Ya, kemarin minggu lalu sudah disahkan. Sudah disahkan sehingga bisa carry over yang bisa sudah carry dibahas dibawa ke berikutnya. Nah pertanyaannya adalah carry over, katakanlah RUU KUHP ini, itu apakah bukan merupakan sesuatu beban untuk anggota DPR yang nanti akan dilantik per 1 Oktober? Karena kita tidak tahu juga setelah ditunda pengesahannya, apa yang sudah dilakukan atau akan dilakukan untuk bisa membuat masyarakat yang protes ini juga merasa puas. Ya kalau itu jadi beban ya biar saja. Memang itulah beban anggota DPR berikutnya. Tugasnya salah satunya kan fungsi legislasi begitu. Nah pasti ada transfer kan dan tidak semuanya baru anggota DPR itu. Pasti ada yang lama. Ada petahana begitu. ya. Kemudian ada catatan pasti kan, ada notulensi seperti apa. Ada pemberitaan-pemberitaan media. Jadi saya kira tidak sama sekali dikasih cek kosong mereka. Pasti apa namanya sudah ada transfer dan yang transfer pengetahuan sekurang-kurangnya. Tetapi yang paling penting adalah sebetulnya itu bukan cuma penundaan, tetapi memang persoalan
krusial dari pasal-pasal tersebut ya diubah begitu. Akan diubah tidak itu? Harus diubah mestinya. Misalnya 14 pasal yang disampaikan Presiden soal penghinaan terhadap kepala negara. Ini kan pasal karet yang dari dulu juga dipersoalkan di KUHP lama juga dipersoalkan begitu kan. Tapi diadopsi lagi sekarang di KUHP sekarang ini. Nah, itu harus mestinya diubah. Kemudian apalagi yang mengatur urusan privat. Iya kan, ini urusan privat diatur-atur oleh negara, kayak nggak ada lagi yang mau diatur aja begitu yang lebih penting. Nah, itu juga harus diubah mestinya, karena penolakan itu ada di poin-poin itu dalam KUHP ya. Dalam Undang-Undang Pemasyarakatan misalnya soal kelonggaran pemberian remisi buat koruptor itu juga harus dijadikan catatan dan mestinya diubah. Salah satu yang disuarakan ada beberapa peserta demo adalah mencabut undang-undang yang sudah sempat diperbaharui seperti undang-undang KPK misalnya, karena mereka mengatakan undang-undang KPK yang baru yang sudah disetujui itu melemahkan KPK. Nah, ini apakah memang semua tuntutan ini, semua permintaan ini harus diakomodir, harus diiyakan, atau memang juga kita harus memilah-milah? Ya tidak bisa begini, tuntutannya kan bukan mencabut, sebenarnya membatalkan. Kewenangan membatalkan bukan pada DPR, tapi pada Mahkamah Konstitusi. Membatalkan undang-undang yang sudah disahkan. Iya kan? Memang katanya ada juga yang berasumsi kalau sebelum 30 hari bisa dicabut begitu. Ya oke lah kalau seperti itu, tapi kan DPR-nya tidak mau mencabut itu. Presiden bisa mengeluarkan Perpu, tapi Presiden Jokowi sudah menegaskan tidak akan mengeluarkan Perpu. Karena mungkin tidak ada kegentingan yang memaksa itu. Jadi ya satu-satunya jalan kalau tidak setuju dengan undang-undang KPK ya lewat uji materi, begitu loh kira-kira. Jadi tidak semua diakomodasi. Lagi pula juga yang dituntut oleh mereka tidak seluruh pasal kan, oleh para mahasiswa sebagian itu. Saja, sebagian saja dari 600 sekian sampai 700 pasal di KUHP itu hanya 14 misalnya. Terus kalau harus dibatalkan semua? Ya iya, tidak mungkin juga. Mubazir sekali begitu. Oke, kita akan bahas nanti bagaimana sebenarnya sosialisasi yang paling bagus supaya rakyat ini tidak ujuk-ujuk kaget begitu ya. Kita akan bahas di bagian berikut dan pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Bang Usman, kita akan dengarkan dulu pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Pak Bambang, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi Metro TV, selamat pagi Indonesia. Selamat pagi Pak Bambang, silakan Pak. Ya, negara mendengar rakyat, penumpang gelap jadi kecelek. Kecelek ya? Ya. Kemarin saya kebetulan juga ikut memantau kaitannya dengan demo tersebut, Mas. Ya, kami sebagai rakyat merasa lega ketika puncak aksi demo mahasiswa yang dilakukan di ibu kota dan di beberapa daerah kemarin berjalan dengan aman, lancar, walaupun sedikit menghangat. Di mana dalam tuntutan aksi demo mahasiswa tersebut, Mas, ini sudah ada titik temu dengan DPR maupun pemerintah, yaitu terkait dengan revisi Undang-Undang KPK, RUU KUHP, kemudian RUU Pertanahan dan juga Minerba. Nah, cuman begini, Mas, kaitannya dengan revisi Undang-Undang KPK ini saya rasa nanti melalui jalur konstitusional, yaitu melalui MK. Kami mengapresiasi demo mahasiswa kemarin yang mampu menjaga idealisme atau kemurniannya di tengah suasana hangatnya politik. Nah, banyak yang khawatir bahwa aksi demo mahasiswa akan ditunggangi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, yang berupaya untuk menggagalkan pelantikan Presiden 20 Oktober mendatang. Di sisi lain kami juga mengapresiasi Polri yang dengan sabar dalam mengamankan aksi demo mahasiswa tersebut. Wajar apabila ada lemparan botol-botol ataupun semprotan gas air mata. Saya pun juga merasakan dan pedih rasanya. Nah, tapi yang terpenting, Mas, ini kan sudah diakomodir oleh pemerintah maupun DPR. Ya, oleh karena itu mahasiswa saya rasa sudah saatnya untuk menyudahi kaitannya dengan demo ini dan kembali ke kampus benar-benar untuk konsentrasi menyelesaikan tugasnya sebagai mahasiswa. Dan walaupun saya sebagai pendukung revisi Undang-Undang KPK, akan tetapi walaupun beda pendapat, saya juga menghargai saudara-saudara mahasiswa. Yang terpenting kita adalah tetap bersaudara dan kita adalah NKRI. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Bambang Saptono di Surakarta, Jawa Tengah. Di belakang Pak Bambang ada Pak Syahril di Jakarta. Pak Syahril, selamat pagi Pak. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Syahril. Kemarin kena dampak demo nggak Pak? Iya. Kena dampak demo ya? Ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Oke, silakan Yang Pak. pertama, buka pintu dialog sesegera mungkin. Ya. Jadi bukalah pintu dialog sesegera mungkin. Ya, untuk itu saya menyarankan agar supaya media, khususnya yang saya sayangin ini Metro, membuat program dialog
rencana undang-undang, rencana undang-undang atau revisi undang-undang. Buatlah program dialog antara DPR dan masyarakat. Dalam hal ini apakah akademisi atau ulama, buka dialognya. Ya. Jadi kembali lagi akan ada semua sebelum terjadi seperti sekarang ini. Terus yang kedua, jagalah kedamaian NKRI ini. Jagalah kedamaian NKRI ini. Caranya, saya sarankan media-media untuk tidak menampilkan narasumber-narasumber yang sifatnya menggiring massa untuk membenci pemerintah, untuk memusuhi DPR. Jangan sampai menampilkan para sumber-sumber yang sifatnya itu tidak bertanggung jawab. Terus dalam hal satu lagi yang saya sampaikan, karhutlah. Sekarang ini sangat sedih sekali. Saya di kampung saya Jambisan nama, sangat menyedihkan sekali. Ya, padahal kita ingat sekarang, yang terbakar itu, yang karhutlah terbakar itu yang dahsyat sekali itu di Pekanbaru. Pekanbaru itu pentaulannya itu adalah Sandiaga Uno, kan? Sekali lagi di Kalimantan. Kalimantan itu kan banyak sekali lahan-lahan yang dimiliki oleh Prabowo. Ini sangat menjadikan sekali dari di Aceh. Dan kalau kita kaitkan dengan 20 September nanti, saya kira ada benang merahnya ini. Baik. Kita harus cari tahu lagi nanti kebenarannya seperti apa, Pak Syahril. Terima kasih dari Jakarta. Di belakang Pak Syahril ada Pak Yohanes di Kalimantan Timur ya, Pak? Ya, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Yohanes di kota mana, Pak? Saya di Tenggarong, Kutai Kartanegara, calon ibu kota baru ini. Ya. Oke, silakan Pak Yohanes. Ya baik, selamat pagi semua pemirsa Metro TV. Ya. Bahwa kita menyadari semua bahwa kehidupan bernegara ini kan ada 3 unsur utama ya. Rakyat, pemerintah, dan wilayah. Dan kemarin aksi demo kemarin itu kan wujud dari partisipasi masyarakat terhadap kehidupan bernegara dan pemerintah. Nah, kemarin adalah momen yang pas antara pemerintah dan DPRD untuk mengambil suatu sikap yang bijaksana. Mendengar masyarakat untuk menunda sementara waktu. Nah, kata menunda ini harap dipahami oleh seluruh komponen bangsa ini bahwa masih ada agenda-agenda yang dipikirkan oleh pemerintah ini agar roda pemerintahan kita ini berjalan dengan baik. Gitu. Dan yang paling penting adalah DPR kita harus apresiasi kemarin. Mereka secara terbuka melalui televisi mendengar aspirasi masyarakat yang disampaikan oleh mahasiswa dan menerima usulan dari Presiden untuk menunda 2 undang-undang dengan undang-undang yang akan dibahas. Baik, terima kasih Pak Yohanes di Tenggarong. Pak Yohanes di Tenggarong, dan di belakang Pak Yohanes ada Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Pak Iwan, selamat pagi Pak. Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Metro. Selamat pagi, silakan Pak Iwan. Mahasiswa itu man of analysis. Lalu mereka adalah makhluk yang paling sadar di antara masyarakatnya. Apa yang mereka lakukan selama ini hampir rata loh Pak. Hampir rata itu di kota-kota itu. Kalau itu dibiarkan terus tanpa diajak dialog, ini sarana mitra dialogis, sarana kritik, sarana evaluasi dan kontrol dari mahasiswa. Nah, persoalan kita itu yang berat, kita sebentar lagi menghadapi masalah ekonomi berat. Serangan Houthi terhadap Armako yang milik perusahaan raksasa itu yang menghasilkan 5,7 juta barel, itu kalau rusak, kemudian kita memberikan subsidi untuk listrik, untuk BBM, untuk LPG, itu sangat berat. Kalau itu diasumsikan 70 dolar, ya itu bisa 100. Nah ini kita menghadapi berat, yang lebih berat lagi urusan luar Pak. Kita menghadapi urusan luar, yaitu globalisasi Cina dengan Amerika. Itu kita negara Indonesia yang merdeka Pak. Jadi harus bijak menghadapi itu. Kembali, saya cuma beri saran kepada Polri. Belajarlah pengalaman TNI di zaman Orde Baru. Itu saja untuk Polri. Terima kasih. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Para pemirsa mengapresiasi baik pemerintah dan juga DPR yang mendengarkan Bang Usman. Tapi pertanyaannya adalah setelah ini kemudian apa? Iya, setelah ini ya seperti kita sampaikan tadi, penundaan itu bukan urusan waktu belaka, tetapi urusan substansi dari pasal-pasal dalam undang-undang yang diminta ditunda dan sudah ditunda pengesahannya itu untuk diubah.
Dan inilah saatnya berdialog. Jadi setelah mahasiswa berunjuk rasa, diundang mereka untuk mendialogkan perubahan-perubahan terhadap pasal-pasal ini. Atau mungkin tidak perubahan, bisa jadi. Artinya setelah diberikan penjelasan secara langsung oleh DPR, ini loh maksudnya pasal ini. Mungkin mereka bisa menerima juga. Mereka masih percaya tidak Bang? Karena kalau misalnya kemarin melihat kan mereka turun ke jalan, padahal tahu ada sarana yang lain. Itu bagaimana? Iya, saya kira pilihan sarana lain itu kan pilihan. Boleh diambil, boleh tidak kan begitu. Yang mereka memilih jalur unjuk rasa dan itu tidak masalah. Tidak salah juga. Tinggal kemudian apakah jalur unjuk rasa itu tepat atau tidak, artinya bisa berhasil atau tidak, itu urusan lain. Misalnya dalam konteks penundaan 4 atau 5 rancangan undang-undang itu berhasil mereka. Tetapi dalam konteks misalnya menuntut pembatalan undang-undang KPK itu bukan jalan yang pas. Kenapa? Karena DPR tidak bisa membatalkan. Ya karena itu jalur yang pas adalah melalui uji materi di MK. Silakan mahasiswa nanti mengajukan itu. Jadi langkah selanjutnya adalah dialog. Tadi saya setuju dengan Pak Sahril atau Pak Bambang Saptono, Pak Irwan juga, itu dialog setelah ini, diajak mahasiswa tadi, apalagi Anda sampaikan tadi banyak yang ikut unjuk rasa tapi nggak tahu apa yang saya unjuk rasai, gitu kan, sehingga muncul poster-poster yang aneh-aneh, lucu-lucu tapi menghibur, tidak apa-apa begitu. Ya unjuk rasa juga nggak boleh, misalnya kalau Anda tidak tahu apa yang diunjuk rasa nggak boleh unjuk, nggak ada aturan begitu ya silakan saja begitu. Yang penting menunjukkan rasanya begitu. Setelah ini kemudian apa proses yang harus diambil oleh pemerintah Bang? Karena kalau misalnya diundang, itu kan berarti harus ada yang hadir, kemudian ada berbicara. Betul. Kan belum tentu juga dari 14 misalnya dalam KUHP itu rancangan itu yang harus benar-benar kemudian diubah sesuai dengan permintaan. Kalau setelah melalui negosiasi, setelah melalui dialog, begitu dengan argumentasi masing-masing, ternyata misalnya tidak diubah, kan ada jalur lain lagi tadi yang MK tadi itu bisa juga seperti itu. Ya karena ada presiden tadi malam mengundang para petani loh yang protes dengan undang-undang pertanahan kalau tidak salah begitu, itu terjadi dialog, tidak apa-apa juga begitu. Pertanyaannya adalah bagaimana kemudian sebetulnya proses perancangan undang-undang ini supaya dari awal seperti yang tadi Bang Usman katakan itu mendengarkan semua pihak supaya tidak usah kemudian semuanya harus diuji materikan ke MK. Tapi kita bahas di bagian berikut dan bisa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Usman, jadi tadi ada usulan yang menarik dari Pak Syahril ya, mengatakan bahwa media massa harusnya boleh menjadi mediator. Bikin program ketika ada rancangan undang-undang sedang dibahas, ya disitulah mempertemukan. Nah, pertanyaannya, seberapa efektif ya? Iya, saya kira itu sangat efektif ya, itu baik, itu bagus usulan itu begitu. Ya sebetulnya DPR sudah menyampaikan itu misalnya dalam pemberitaan-pemberitaan, tapi tidak dalam konteks dialog ya. Saya kira bagus kalau ada dialog untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pasal-pasal dari sebuah rancangan undang-undang dan dari situ masyarakat kan bisa mengontrol. Nah, salah satu sumber pengetahuan masyarakat adalah media massa begitu. Jadi itu bisa dilaksanakan ya. Jadi bisa dilaksanakan dan baik sekali, bagus sekali. Terkait dengan penyataan pendapat seperti kemarin Bang, ada di banyak tempat kalau kita lihat di media sosial juga banyak video-video pendek begitu yang memperlihatkan bahwa ada penunggang itu, ada penyusup-penyusup yang berusaha memasukkan agendanya bukan seperti yang mahasiswa inginkan. Itu bagaimana Bang? Betul. Jadi saya baca yang soal Gejayan memanggil, misalnya hashtag di Yogyakarta tanggal 23, itu ada Ismail Fahmi kan dari Drone Emprit, dia menganalisis setelah hashtag Gejayan memanggil muncul hashtag turunkan Jokowi atau semacam itu begitu. Nah kemudian dianalisis siapa sumbernya, top influencernya siapa, dan disimpulkan bahwa memang ada upaya untuk menunggangi aksi mahasiswa sekurang-kurangnya di Jogja kemarin, sekurang-kurangnya begitu ya. Tapi mahasiswa tidak mau itu. Misalkan beberapa mahasiswa yang kita wawancara, enggak, kami tidak punya agenda itu. Kami agendanya adalah tadi batalkan undang-undang KPK, kemudian tunda undang-undang A, undang-undang B, tidak ada. Kemudian juga
soal siapa yang membakar pos polisi ataupun pintu tol, gerbang tol, itu juga ada indikasi bukan mahasiswa. Maka itu kenapa polisi begitu menjelang maghrib hampir di seluruh Indonesia membubarkan. Karena semakin malam itu semakin besar kemungkinan penyusup untuk masuk karena di situ. Ada juga pengalaman waktu kerusuhan 21 Mei kemarin ya. Kasus tadi malam terjadinya kan malam hari. Ya mungkin bukan mahasiswa. Ya itu polisi mesti menyelidiki. Kemudian psikologi massa kan. Kalau satu berteriak A ikut semua A, satu berteriak B semua ikut B begitu. Itu juga harus jadi pertimbangan hati-hati dengan penyusup itu tadi. Penyusup itu sudah disampaikan tadi lewat media sosial. Mereka berusaha, juga Pak Muldoko sudah menyampaikan kemungkinan adanya penyusup begitu yang coba menggagalkan pelantikan Pak Jokowi 20 Oktober. Tapi itu akan gagal gitu ya. Pertanyaannya soal negara yang mendengar rakyat ini, Bang. Tadi Bang Usman sudah katakan semalam Presiden sudah bertemu dengan petani. Pertanyaannya apakah harus semuanya dikerjakan oleh Presiden sendiri begitu? Ya saya kira harus berbagi lah ya. Kalau dalam konteks undang-undang itu kan pengesahannya bersama-sama antara Presiden dengan DPR. Nah karena itu DPR juga harus berdialog. Sudah dilakukan tadi saya pikir, cuma saya sampaikan cuma siapa yang diajak dialog. Itu mungkin DPR harus secara lebih luas lagi. The real petani lah kalau mau dialog begitu kan, bukan yang mengaku petani misalnya. HKTI, ya kan, petaninya, jangan HKTI-nya, bolehlah mendampingi begitu kan misalnya. Nah itu harus dilakukan sehingga mereka tahu apa aspirasi dari bawah, apa yang dirasakan di bawah. Jangan menganggap petani nggak tahu, ya dia tahu tapi dengan bahasa dia begitu. Supaya beban itu tidak sepenuhnya ada di tangan seorang presiden. Presiden. Ini kan semua seolah-olah Pak Jokowi bisa menyelesaikan. Karena itu semua orang menyalahkan dia begitu dengan berbagai hal yang kekurangan di negara ini. Gitu. Ya saya kira nggak bagus juga seperti itu, harus berbagi lah. Baik, dan kita juga berperan di situ ya sebagai media. Sebagai media kita ikut memberikan informasi. Baik, semoga itu yang terjadi, Bang Usman Kansong. Terima kasih Bang sudah hadir di sini. Sama-sama. Selamat pagi. Pemirsa, penundaan pengesahan rancangan undang-undang hendaknya menjadi pelajaran berharga. Pembahasan RUU jangan dilakukan sembunyi-sembunyi. Setiap materi krusial seharusnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat. Dan bagi masyarakat jangan bersuara nyaring menolak RUU di ujung pada saat mau disahkan, tapi berilah perhatian sejak awal pembahasan. Semoga itu yang bisa terjadi. Saya Donald Samosir. Terima kasih Anda sudah menyaksikan. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.